Hello everyone, welcome again in our English lesson. Now we are going to discuss about application letter. Kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran kerja, bagaimana membuat surat lamaran kerja, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika membuat surat lamaran kerja. The basic competence that we will study on this chapter is that we can make a difference on social function, text structure, and lexicogrammatical of some text concerning with application letter. This is also concerning with our self-information, educational background, and working experience. Jadi kompetensi dasar dari pelajaran hari ini diharapkan nanti akan bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks khusus yang dalam bentuk surat lamaran kerja. Before you begin writing your job application letter, you have to remember that this letter is making a case for your candidacy for the position. Jadi sebelum kamu menulis surat lamaran kerja, kamu harus mengingat bahwa surat ini nantinya akan membuat hal penting terhadap diterimanya kamu di posisi yang sedang diberikan. And consider in your job application letter what information you want to include. Jadi mohon dipastikan bahwa benar-benar diperhatikan informasi apa yang akan disertakan di dalam surat lamaran kerja, and you supposed to highlight your most relevant skills, experiences, and abilities. Dan juga mohon diperhatikan untuk memberi penekanan terhadap skill, pengalaman-pengalaman, kemampuan yang berhubungan atau yang relevan dengan posisi yang sedang disediakan. Before we apply for a job, we need to consider about application letter and resume. Jadi sebelum kita melamar pekerjaan, kita harus memastikan paham tentang surat lamaran kerja dan juga resume. The letter of application, also known as a cover letter, explains to the employer why you are qualified for the position in which you are applying and why you should be selected for an interview. Jadi di dalam surat lamaran kerja, kita menjelaskan kepada pemberi peluang kerja bahwa kita pantas untuk posisi yang ditawarkan agar kita dipilih untuk menghadiri proses interview. Meanwhile, your resume offers a history of your work experience and an outline of your skills and accomplishments. Sementara di sisi lain, kamu juga harus melampirkan resume atau daftar riwayat hidup yang singkat yang menawarkan tentang pengalaman pekerjaan dan juga kemampuan-kemampuan yang bisa memenuhi posisi yang sedang lowong tersebut. So once again, we need to be very clear about the goal of writing application letter. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar jelas apa tujuan akhir dari menulis surat lamaran kerja. So the goal of writing application letter is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Jadi melalui menulis surat lamaran kerja ini diharapkan kita memberikan informasi yang rinci tentang mengapa kita pantas menjadi calon untuk menduduki posisi yang sedang lowong tersebut. Kemudian, we need to understand that by writing application letter, we are going to let the employer know what position you are applying for. Jadi melalui menulis surat lamaran kerja, kita ingin memberitahu pemberi kerja tentang posisi apa yang sedang kita akan lamar. The second, what makes you a strong candidate? Kemudian, apa yang membuatmu menjadi calon kuat untuk posisi tersebut? The third, why they should select you for an interview? Apa alasannya yang membuat pemberi kerja tersebut harus memilihmu untuk ikut dalam proses interview? The fourth, how you will follow up? Jadi di dalam surat lamaran kerja itu juga kamu sertakan mengapa atau bagaimana kamu akan menindaklanjuti lamaran pekerjaan yang akan disediakan bagimu. And also before you apply for a vacant job, you need to have a mind mapping of a vacant job. Jadi sebelum kita melamar sebuah pekerjaan, kita juga harus memiliki peta konsep tentang pekerjaan yang akan kita lamar. For example, you need to understand about job description of a secretary. Misalnya, kamu harus paham kira-kira pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh
seorang sekretaris. Misalnya ini adalah lowongan pekerjaan yang tersedia. You need to understand that a secretary is assisting the chair. Kamu harus paham bahwa tugas sekretaris adalah membantu pimpinan. And then, the secretary is organizing meeting. Kamu juga harus paham bahwa sekretaris bertugas untuk mengatur pertemuan. And also, the secretary is maintaining correspondence. Kamu juga harus paham bahwa tugas sekretaris adalah untuk membuat lancarnya surat menyurat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Misalnya, dari perusahaan tempat saudara bekerja dengan perusahaan lain, rekan kerja perusahaan saudara. And then, secretary is upholding documents. Juga di sisi lain, hal penting yang harus dilakukan oleh sekretaris adalah menyusun dokumen-dokumen ataupun mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan perusahaan. So that is the mind mapping of a vacant job you need to have before you apply for a job. Jadi ini adalah peta konsep dalam pikiran saudara sebelum melamar sebuah posisi di lamaran kerja yang sedang lowong. The next thing that we need to understand is pattern of an application letter. Hal berikutnya yang harus kita ketahui dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah susunannya, yaitu sender, placed on top left, insert full name, address, and date. Pengirim, posisinya di paling atas sebelah kiri, tuliskan nama lengkap, alamat, dan tanggal penulisan lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu, receiver, placed on second top left, insert full name, address, and company. Bagian kedua adalah penerima, posisinya di bawah pengirim, tetap di sebelah kiri atas, sertakan nama lengkap, alamat, dan nama perusahaan. Kemudian kita juga perlu membuat salutation. Salutation ini adalah salam yang kita ucapkan kepada penerima surat lamaran pekerjaan atau perusahaan tersebut. So salutation is a greeting to the receiver or the company where we apply for the job. And then the next thing is the content, isi. So, and this content include purpose of writing application letter. Jadi di dalamnya terdapat tujuan dari menulis surat lamaran pekerjaan, source of knowing the employment. Jadi kita juga bisa sebutkan dari mana mengetahui informasi tentang lamaran pekerjaan tersebut, skill that the sender has, keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh pelamar pekerjaan tersebut, the sender's current situation, kondisi yang terbaru tentang pengirim atau pelamar pekerjaan, and the reason of applying a job, dan alasan kenapa melamar pekerjaan tersebut. And then the fifth part is closing paragraph. Jadi bagian yang berikutnya adalah paragraf penutup. Include sender's contact and the time that the sender can be reached. Jadi bagian terakhir ini menyertakan tentang nomor yang bisa dihubungi dan juga waktu yang bisa dihubungi oleh pemilik perusahaan agar tentunya proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. And the last part is also need to be considered is about signature. Signature ini sama dengan tanda tangan dan juga nama pengirim lamaran pekerjaan. The sender signature and full name under it. Jadi di atas tanda tangan, lalu di bawah tanda tangan tersebut adalah nama lengkap dari pelamar pekerjaan. Now, after we understand about the pattern of application letter, let us see the following letters. Which part is concerning with the pattern? Yes, this is the applicant's address. Andi Herawan, Jalan Merak, number 9. November 24, 2015 is the date. The employer's address is Personal Manager PT Mulia Jaya, Grand Tower, Jalan Merdeka, number 6, Manado. And the salutation is starting with Dear Sir or Dear Madam. For the opening paragraph, we can see from the text, I wish to apply for the position of engineer advertised on website. As requested, I enclose my resume and references. That is the opening paragraph. And the body or content of letter, you can see,
I graduated from civil engineering at National University in 2014. I have experience in handling projects with tight schedule, under pressure work, and teamwork. I am proficient in using MS Office, Microsoft Office, and computer-aided design or AutoCAD, and have excellent English, both written and spoken. I will be able to impart my skills and gain additional knowledge for professional growth with your company. So this is the content of the letter, the body. Jadi ini adalah bagian penting dari surat tersebut yang menyatakan kemampuan dan keinginannya untuk bekerja di perusahaan yang sedang lowong tersebut. And then the closing paragraph, I will appreciate for an opportunity to have an interview. I can be reached at 087-555-66232312 at any time. Jadi di bagian paragraf penutup disertakan kesediaan untuk mengikuti proses lanjutan dari lamaran pekerjaan tersebut dan menyatakan kesediaan bersedia dihubungi pada waktu kapan saja melalui nomor apa. And then the signature is the very last part of this application letter. Yours faithfully, and then the name of the sender. The following are terms that usually used in application letter. Let us practice our pronunciation on this. To appear, be enclosed, qualification, in order to, requirement, colleges, consideration, be suited, resume. Once again, to appear, be enclosed, qualification, in order to, requirement, colleges, consideration, be suited, resume. Nah, mari kita perhatikan beberapa kosakata di dalam lowongan pekerjaan. Requirement artinya adalah persyaratan. Qualification artinya adalah jenis keterampilan yang cocok untuk posisi tersedia. Enclosed artinya adalah terlampir. Colleges artinya adalah kolega. To appear artinya adalah termuat di koran. Resume artinya adalah daftar riwayat hidup. Consideration artinya adalah pertimbangan. Be suited artinya adalah cocok untuk. In order to artinya adalah agar. Now for the following example of application letter, as you read, try to figure out the answers to the following questions. What is the type of the following text? Why do people write such text? Do you think that someday you will write a text like that? Do you know the names of the parts of the text marked by the number and the meaning of the words in italics in the text? Jadi di dalam contoh surat lamaran pekerjaan berikut, silakan nanti kamu menjawab pertanyaan yang disediakan sehingga kamu semakin paham tentang surat lamaran pekerjaan. So now we come to the conclusion. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan that parts of the application letter, bahwa bagian dari surat lamaran pekerjaan adalah first, your address, alamat pengirim. Second, the address of the company you are writing to, alamat perusahaan tujuan pengiriman surat. Use complete title and address, don't abbreviate. Gunakanlah nama perusahaan dan alamat yang lengkap penulisannya, jangan disingkat. Third, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Selalulah berusaha untuk membuat tulisannya langsung kepada orang yang bertanggung jawab di dalam penerimaan karyawan baru. Fourth, opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for. Jadi di dalam pembukaan paragraf, gunakanlah paragraf ini untuk menentukan pekerjaan apa yang sedang saudara lamar. Or if you are writing to inquire whether a job position is open, question or availability of an opening.
Jadi atau jikalau saudara ingin menulis dengan menyatakan menantikan lowongan terhadap posisi apapun, maka boleh juga bertanya di dalam bagian pembuka ini. Fifth, middle paragraphs or body. This section should be used to highlight your work experience. Jadi di bagian ini adalah bagian di mana saudara akan menekankan tentang pengalaman ataupun kemampuan saudara yang sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang sedang lowong. Sixth, closing paragraph, paragraf penutup. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. One possibility is to ask for an interview appointment time. Jadi di dalam paragraf penutup ini adalah penekanan bahwa saudara menginginkan dipanggil dan mengikuti proses interview sebagai langkah agar diterima bekerja di perusahaan tersebut. 7. Always sign the application letter. Pastikan bahwa saudara selalu menandatangani surat lamaran kerja yang saudara kirim. Jangan dikirim tanpa tanda tangan. Demikianlah untuk pelajaran hari ini. I hope this material will be useful for us. Thank you. Silakan di subscribe, like, dan share ya. See you.